Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif sebagai kunci ketahanan energi nasional. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian bertanya, energi seperti apa yang bisa kita gunakan dalam jangka panjang? Yuk, kita akan cari tahu bersama. Nah, jadi energi yang bisa kita gunakan dalam jangka panjang adalah energi alternatif. Energi alternatif sendiri adalah sumber energi yang dapat digunakan sebagai pengganti energi fosil dan sifatnya dapat diperbarui. Energi ini bersifat ramah lingkungan, tersedia secara melimpah, dan cocok untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya ada macam-macam energi alternatif. Jadi terdapat berbagai macam energi alternatif loh. Yuk mari kita simak satu persatu. Energi yang pertama adalah energi angin. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan turbin angin. Bilah dari turbin akan berputar karena tiupan angin sehingga dapat memutar generator yang nantinya dapat menghasilkan listrik untuk disalurkan ke berbagai bangunan. Berikut ini adalah pembangkit listrik tenaga angin. Energi terbarukan yang kedua adalah energi surya. Sel surya dapat mengubah cahaya matahari menjadi listrik dengan prinsip efek fotovoltaik, di mana energi cahaya akan membebaskan elektron di dalam semikonduktor sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik ini yang nantinya dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Energi terbarukan yang ketiga adalah energi air. Energi air dapat dimanfaatkan dengan mengalirkan air bertekanan untuk memutarkan turbin. Nah, gerakan turbin inilah yang nantinya akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik dan umumnya digunakan di wilayah dengan aliran yang besar seperti di sungai yang besar. Berikut ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Energi terbarukan yang keempat adalah energi nuklir. Energi nuklir berasal dari reaksi fisi inti uranium dalam sebuah reaktor. Energi panas dari reaksi ini dapat menghasilkan uap yang nantinya akan memutar turbin dan dapat menghasilkan listrik. Nah, karena energi ini sangat besar, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih ketat. Berikut ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi terbarukan yang kelima adalah energi panas bumi atau geotermal. Energi panas bumi berasal dari panas alami yang berada di dalam perut bumi. Panas tersebut akan memanaskan air di bawah tanah hingga menjadi uap yang bertekanan tinggi. Nah, uap panas inilah yang akan digunakan untuk memutar turbin yang kemudian akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Berikut ini adalah pembangkit listrik
tenaga panas bumi atau pembangkit listrik tenaga geotermal. Energi terbarukan yang terakhir adalah energi biomasa. Energi biomasa berasal dari bahan organik seperti kayu, sisa tanaman, kotoran hewan, hingga limbah pertanian. Bahan-bahan ini kemudian dibakar atau diolah sehingga menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Nah, uap inilah yang akan memutar turbin dan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Berikut ini adalah pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, ternyata energi alternatif sudah banyak digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Energi alternatif telah digunakan pada berbagai alat seperti lampu taman surya, kalkulator tenaga surya, kendaraan listrik, hingga pembangkit listrik rumah tangga. Yang selanjutnya adalah manfaat energi alternatif. Ternyata energi alternatif telah memberikan kita banyak manfaat loh, seperti membantu mengurangi polusi, memperlambat pemanasan global, menghemat sumber daya fosil, serta membuka peluang energi yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan semua pembahasan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa energi alternatif adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat menggantikan energi fosil, sehingga sangat penting untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Oke, sekarang waktunya kita untuk bermain kuis. Soal yang pertama, sumber energi alternatif yang memanfaatkan panas matahari disebut A. Energi biomasa, B. Energi angin, C. Energi surya, D. Energi nuklir. Yuk, silakan kalian bisa mulai memikirkan jawabannya ya. Jawaban yang tepat adalah C. Energi surya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Salah satu keuntungan menggunakan energi alternatif adalah A. Menghasilkan polusi udara, B. Ketersediaannya terbatas, C. Biayanya selalu mahal, D. Dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Yuk, sekarang kita pikirkan jawabannya. Dan yap, jawaban yang benar adalah D. Dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Cara kerja turbin angin dalam menghasilkan listrik adalah A. Memutar generator melalui bilah turbin, B. Menyerap panas dari tanah, C. Menyimpan cahaya matahari, D. Menggunakan gas dari dalam bumi. Jawaban yang tepat adalah A. Memutar generator melalui bilah turbin. Yuk, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Harus tetap semangat ya. Soal nomor 4. Alat yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik disebut A. Dinamo, B. Inverter, C. Sel surya, dan D. Baterai. Yuk, pikirkan jawabannya. Jawaban yang benar adalah C. Sel surya.
Ayo, siapa yang jawabannya benar dan siapa yang jawabannya salah? Memasuki soal yang terakhir atau soal nomor 5. Yuk, ayo silahkan semuanya siapkan jawaban terbaik kalian. Energi nuklir berasal dari A. Reaksi fisi inti uranium, B. Panas dari dalam bumi, C. Pemutaran turbin air, dan D. Pembakaran batu bara. Dan yap, jawaban benar untuk soal nomor terakhir adalah A. Reaksi fisi inti uranium. Nah, cukup sekian untuk materi energi terbarukan atau energi alternatif kita kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.